Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengalami konflik, baik dengan teman, pasangan, keluarga, atau bahkan dengan diri kita sendiri. Banyak dari konflik ini sebenarnya terjadi karena ketidakmampuan kita dalam mengelola emosi. Dan pada akhirnya kita tidak bisa menahan amarah dan membuahkan perilaku negatif yang muncul pertanyaan dan rasa penyesalan. Kenapa sih aku selalu bertindak sebelum berpikir? Pertama-tama kita bahas apa itu emosi. Emosi adalah respons kompleks dari otak kita terhadap situasi, peristiwa, atau pikiran tertentu. Mereka melibatkan perasaan subjektif, perubahan fisik, dan reaksi perilaku. Kita sering mendengar istilah seperti bahagia, sedih, marah, dan takut. Dan semua ini adalah contoh emosi dasar. Menurut psikolog Paul Ekman, ada 6 emosi dasar yang bersifat universal, yaitu kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, ketakutan, kejutan, dan jijik. Ekman mengidentifikasi bahwa ekspresi wajah dari emosi-emosi ini sama di seluruh budaya, menunjukkan bahwa emosi memiliki dasar biologis yang mendalam. Berbicara tentang teori emosi. Teori emosi itu ada 2 jenis. Yang pertama menurut nativistik. Orang-orang nativistik mengatakan bahwa emosi dibawa semenjak kita lahir. Sedangkan teori kedua yaitu empiristik mengatakan bahwa emosi itu tercipta dari sebuah pengalaman dan proses belajar. Menurut paham nativistik, salah satunya yaitu René Descartes. Dia mengatakan pada dasarnya manusia itu telah membawa beberapa emosi dari semenjak dia lahir. Yang pertama ada kebahagiaan, kesedihan, kekaguman, benci, dan cinta. Kemudian menurut orang-orang empiristik, salah satu tokohnya adalah William James, itu mengatakan bahwa emosi itu timbul karena pengaruh perubahan jasmaniah atau kegiatan individu. Misalnya dia menangis itu karena sedih dan dia bahagia karena tertawa. Adapun teori perifer yang dikemukakan oleh William James, kalau seseorang misalnya melihat seekor harimau, maka reaksinya adalah darah makin cepat beredar. Karena denyut jantung makin cepat, paru-paru pun lebih cepat memompa udara dan sebagainya. Respon-respon tubuh ini kemudian dipersepsikan dan timbullah rasa takut. Jadi, seseorang bukan berdebar-debar karena takut setelah melihat harimau, melainkan karena ia berdebar-debar, maka timbul rasa takut. Mengapa rasa takut yang timbul? Ini disebabkan oleh hasil pengalaman dan proses belajar. Orang yang bersangkutan dari pengalamannya telah mengetahui bahwa harimau adalah makhluk yang berbahaya. Karena itu, debaran jantung dipersepsikan sebagai takut. Sedangkan menurut Lindsley, bahwa emosi disebabkan oleh pekerjaan yang terlampau keras dari susunan syaraf terutama otak. Misalnya, apabila individu mengalami frustasi, susunan syaraf bekerja sangat keras yang menimbulkan sekresi kelenjar-kelenjar tertentu yang dapat mempertinggi pekerjaan otak, maka hal itu menimbulkan emosi. Nabi Muhammad SAW telah bersabda mengenai amarah. Tidaklah seseorang yang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan orang lain dalam pergulatan atau perkelahian. Tetapi orang kuat yang sebenarnya adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Riwayat Bukhari nomor 5763. Menurut perspektif Islam, emosi identik dengan nafsu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk tanpa kecuali. Nafsu inilah yang akan membawa seseorang menjadi sosok yang baik atau buruk, yang preman atau budiman, yang pemurah atau pemarah, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai sebaik-baik makhluk dan memberikan komponen esensialnya yang salah satunya berupa berbagai macam ekspresi emosi yang dapat dirasakan secara berdampingan. Maka emosi tersebut dialami oleh setiap manusia termasuk para nabi. Kitab suci Al-Quran juga menyebutkan banyak kejadian mengenai emosi. Sebagaimana dalam tafsir Quran Surah An-Nahl ayat 126 menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melihat pembunuh pamannya di tengah perang Uhud. Beliau SAW bersumpah akan membalas dendam hal serupa kepada 70 orang kafir. Namun kemudian malaikat Jibril mendatanginya dan membawa wahyu, yakni Quran Surah An-Nahl tersebut. Maka Rasulullah pun segera bertaubat. Hal itu menunjukkan bahwa Rasulullah pun sebagai manusia diberi anugerah yang sama, yaitu mengungkapkan emosi yang dalam konteks ini adalah kesedihannya yang mendalam.
Islam memperbolehkan kita untuk mengekspresikan emosi, dan Islam juga memberikan batasan-batasan tertentu untuk menjaga kita dari hal yang tidak diinginkan. Ketika kita bisa mengendalikan emosi, maka kita telah menjadikannya sebagai kekuatan. Sebaliknya, jika kita termakan oleh emosi, maka kita dalam keadaan yang berbahaya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi nomor 2191 dijelaskan bahwa seseorang harus mampu mengatasi emosinya. Terjemahnya berbunyi, ingat, di antara mereka ada yang lamban marah dan cepat sadar, ada juga yang cepat marah dan cepat sadar. Hal tersebut sama halnya dengan yang pertama. Ingat, di antara mereka ada juga yang cepat marah dan lamban sadar. Yang terbaik dari mereka adalah yang lamban marah tetapi cepat sadar. Dan yang terburuk dari mereka adalah yang cepat marah dan lamban sadar. Dan demikianlah bagaimana Islam memandang emosi. Perlu diingat bahwa Islam memang memperbolehkannya, namun harus kita ketahui bagaimana cara mengendalikannya. Baik, di sini kita akan berbicara sedikit mengenai cara mengelola emosi. Teman-teman sekalian, mengendalikan emosi itu sangatlah penting agar kehidupan kita sehari-hari menjadi aman, damai, tentram, dan nyaman. Tidak hanya mampu mengelola emosi tersebut, namun kita juga dapat memilih emosi yang tepat sesuai dengan keadaan yang sedang kita alami. Nah, bahkan ada satu pepatah yang mengatakan kunci dari hidup yang tenang itu adalah pilihlah emosi Anda sesuai dengan Anda memilih ukuran sepatu Anda. Nah, apa maksud dari perkataan ini? Maksudnya adalah jika emosi yang kita pilih itu tepat, maka kita akan nyaman dan merasa aman. Dan begitupun sebaliknya, kalau hal yang kita pilih itu tidak tepat, maka akan membuat kita tidak nyaman atau bahkan dapat menyakiti diri kita sendiri. Kita sebagai umat Islam sudah dianjurkan terlebih dahulu untuk mengelola emosi kita di dalam Al-Quran dan hadis. Karena emosi negatif yaitu amarah itu berasal dari setan. Seseorang yang sedang mengalami emosi marah, mereka dapat melakukan hal-hal buruk seperti membunuh, menganiaya, dan hal-hal buruk lainnya. Beberapa ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk menahan amarah adalah surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya adalah orang-orang yang berinfak di masa sempit maupun masa lapang, dan orang-orang yang meredam amarah dan memaafkan sesama manusia. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Amarah merupakan sesuatu yang wajar terjadi pada kita sebagai seorang manusia. Namun demikian, manusia juga mempunyai kendali terhadap emosi diri mereka sendiri agar hidup lebih menyenangkan, aman, dan tentram. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus belajar untuk mengendalikan dan mengelola emosi kita sendiri.